Katodian Brotoseno. Baik, di sini saya akan menanggapi tentang penangkapan Saipul Jamil yang diduga tentang kasus narkoboy. Ya, jadi saat itu Saipul Jamil dan sopirnya sedang mengendarai kendaraan, lalu di tengah jalan diberhentikan oleh sejumlah orang yang itu kira-kira memang aparat ataupun dari Intel. Nah, saat itu saat menangkap ataupun menggerebek Saipul Jamil yang ada di dalam mobil, itu para petugas-petugas itu menggunakan kata-kata yang kasar sambil memukul-mukul pintu mobil dengan sangat keras sekali. Lalu di situ Saipul Jamil membuka kaca mobil dan berteriak-teriak bahwa dia minta tolong, katanya dia dirampok. Ya, di tengah jalan itu dia teriak-teriak minta tolong, katanya dia dirampok. Padahal itu yang memberitakan itu adalah tugas dari Intel. Nah, saat Saipul Jamil itu dikeluarkan dari mobil mau diborgol, itu Saipul Jamil tetap bersikukuh bahwa dia dirampok, dan saat itu banyak sekali massa yang datang ataupun masyarakat yang melihat berkerumun, banyak sekali yang nyuting. Di situ juga ada aparat TNI mau mendekat, mau menolong mungkin, lalu ditahan oleh jumlah petugas tadi. Dan saat mau dimasukin dalam mobil pun itu Saipul Jamil meronta-ronta meminta tolong bahwa dia dirampok, dan berkata itu bukan polisi, itu perampok. Lalu teriak-teriak minta tolong kepada Pak TNI yang saat itu sedang ada di lokasi. Begini saya mau menanggapinya ya. Di sini itu penangkapan itu dengan cara seperti itu, yang saya takutkan cara-cara seperti itu ditiru oleh sejumlah perampok. Itu yang saya takutkan. Jadi ada sejumlah perampok yang mau merampok korban, lalu perampok itu menggunakan cara-cara petugas kepolisian yang menangkap orang tentang kasus narkoboy itu. Itu yang saya takutkan. Nah, dan biasanya orang-orang di sekitar kejadian itu biasanya dia mau bertindak itu berpikir dua kali. Saya contoh gini, misalnya ada memang itu perampok, lalu dia mau merampok korbannya, terus dia memberhentikan kendaraan, lalu dia seolah-olah mengaku petugas dari Intel, lalu dia dengan leluasa memborgol korbannya, lalu dimasukkan mobil, lalu mobilnya diambil alih oleh perampok itu, gitu loh. Jadi sulit membedakan, karena ini semua Intel tadi juga pakai masker, pakai penutup wajah. Ya mungkin karena memang dia tugasnya dari reskrim ya, dari reserse, memang dia nggak dikenal. Tapi tadi yang saya takutkan adalah cara-cara seperti itu ditiru oleh para pembuat kejahatan, para perampok untuk merampok orang dengan mengaku-ngaku sebagai petugas ataupun sebagai Intel. Dan biasanya masyarakat di sekitar itu ya hanya nonton ya, mau bertindak juga takut salah. Misalnya ada betul-betul tuh kerampokan ya, mau dia menolong, dia takut kalau terlibat. Kalau nggak menolong, korban ini jelas-jelas di tengah-tengah masyarakat siang hari, terus nggak ada yang menolong. Ya, jadi evaluasi, bagi saya ini perlu dievaluasi. Mungkin kalau mau menangkap itu ya mungkin harus ada surat penangkapan. Tapi kalau memang itu karena memang itu diperlukan untuk gerak cepat, ya harus gimana lagi, ya harus diketahui oleh orang-orang di sekitar situ ya. Misalnya dengan dia menunjukkan kartu identitas. Tapi zaman sekarang kartu identitas juga bisa dipalsu. Logo, lambang, lencana itu juga dijual bebas di mana-mana itu. Mungkin ini evaluasi, jangan sampai cara-cara seperti ini ditiru oleh para perampok dan
tolong bagaimana membedakan kalau itu betul-betul petugas yang sedang menggerebek atau menangkap pelaku kejahatan atau memang betul-betul itu murni perampok gitu loh. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi ini evaluasi buat para petugas keamanan kita, sosialisasikan ke masyarakat bahwa untuk membedakan petugas beneran dan yang pura-pura itu bagaimana. Oke, terima kasih.